Kami rindu untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang ke hadirat lebih dalam lagi Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Satu hal Tuhan yang kami rindukan lebih dalam lagi Tuhan, bersama Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami cinta dan kami rindukan. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada
akan memelihara setiap kebutuhan. Janganlah kau takut ya anakku, karena aku selalu berjalan bersamamu. Serahkan kekhawatiranmu padaku, pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu jauh dari jalanku. Karena Engkaulah biji mata, aku mengasihi. Engkau sangat benar. Lebih dalam lagi kami rindu untuk mengenal-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Aja boleh tertanam dalam hati kami, sehingga boleh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang boleh melihat kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami dan bisa kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Berkati kami satu persatu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Ibu Aja agar apa yang disampaikan Ibu Aja pada malam hari ini semuanya berasal daripada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu, dua, tiga. Shalom, selamat malam semuanya, brother sister, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Wah, ini organis sudah lama banget gak ketemu ya. Haleluya. Iya, ternyata saya tadi nyasar di jalan yang apa tuh? Yang galian. GPS ngajakin saya ke situ. Tahu-tahu udah nyuruh gitu. Ya di sananya masih begini, betonnya juga bisa naik. Aduh, saya bingung banget. Jadi putar balik, tanya orang mau ke gereja Agustinus bagaimana nih, saya bilang begitu. Jadi muter balik lewat jalan lain karena ngikutin GPS saya ya. Saya tinggal di Taman Alfa Indah Jomblo dari paroki Maria Kusuma Karmel. Siapa yang belum pernah kenal saya? Udah lama saya nggak diundang sama Bro Ali ke sini ya. Kayaknya dari sebelum Pak Boy meninggal ya. Iya. Sudah lama Pak Boy meninggal aja udah mau masuk tahun ke-6. Sudah, iya, tapi long time ago juga sih. Nama saya tadi udah dipanggil Aca Maringka. Yang belum kenal saya, apa nama penuh saya Ignacia Pendalen Maringka. Putra saya 2 orang. Saya bersyukur dua-duanya sudah jadi pengikut Kristus, pewarta Injil juga, mengikuti kami jejak orang tuanya. Walaupun yang si kakak agak terlambat ikutnya, dia baru ikut sekolah evangelisasi waktu pandemi lewat Zoom. Lalu saya katakan sama Clement, ayo ingat pesan papa, ya kan harus masuk juga, mumpung Zoom, jadi enak. Saya bilang gitu, nggak usah jauh-jauh ke Sekina. Untung dia mengikuti hati suara Roh Kudus, akhirnya Clement ikut sekolah pewarta dan lulus. Jadi 2 anak saya sudah jadi pewarta, puji nama Tuhan ya. Saya baru punya cucu 1. Oke, teman-teman semua, bulan Mei identik bagi kita umat Katolik adalah kita berdevosi kepada Bunda Maria ya. Malam hari ini saya membawakan tema berjalan bersama Bunda Maria dalam iman. Di situ kita mau belajar hal ini, bagaimana peranan Bunda Maria sebagai bunda Anda semua, bunda saya
Buddha Tuhan, Sang Theotokos ya kalau dalam bahasa Yunaninya. Kita mau ininya USB pointer udah masuk, oke? Oh nggak bisa, oke. Nah, bacaannya ini sih udah pasti hafal ya. Bacaannya Lukas 1, 26 sampai dengan 38 di sini. Kita baca bersama-sama boleh? Yuk, 1, 2, 3. Sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya, lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kayaknya dari pointer saya nggak gerak nih. Dibantu aja. Oke. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu yang pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadi dari perikop yang cukup panjang tapi menarik dan gak pernah bosan-bosannya ini kalau kita bahas ya. Artinya juga bisa berbagai macam yang kita bisa mengambil daripada perikop mengenai Injil Lukas 1, 26-38 ya. Dikatakan dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke satu kota di Galilea bernama Nazaret berkunjung di kamar rumahnya Maria yang kecil. Di situ malaikat berkata, "Kau harus mengandung dari Roh Kudus." Ya, Maria itu seorang perawan tapi sudah bertunangan. Nah, kita tahu kalau bertunangan zaman Yesus itu nggak kayak kita bertunangan di zaman sekarang ya, Bu Ali ya. Bisa kencan, pegang tangan, bisa peluk cium, nggak boleh. Bisa dirajam batu Maria sama Yusuf di situ. Jadi ketika malaikat bilang kau harus mengandung, ayat 29 bilang Maria terkejut ya. Tapi itulah sifat Maria, menyimpan segala perkara dalam hatinya. Dia nggak langsung spontan. Kalau kita kan langsung nanya ya, "Bro Ali, gimana sih? Orang aku belum ngapa-ngapain kok udah harus mengandung?" Nah, tapi di sini Maria hanya bertanya di dalam hatinya, apa sih maksud salam dari malaikat Tuhan itu ya. Nah, malaikat itu tahu karena malaikat Tuhan, dia bilang, "Jangan takut hai Maria." Perkataan ini mengena bagi kita ya. Ada yang hidup dengan penuh ketakutan, kekhawatiran. Kita ingat pesan dari sang malaikat, "Jangan takut Alberta, jangan takut ya teman-teman, brother sister." Karena apa? Kita belajar pasrah seperti Maria dalam iman, menyerahkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Nah, dikatakan, "Sesungguhnya kau akan mengandung melahirkan anak laki, namailah dia Yesus, dan kalau sudah besar akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya." Ya. Nah, di sini dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, ya. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu yang kau lahirkan disebut kudus anak. Nah, di sini ayat 37 ini ayat yang menguatkan bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, belum lama saya mendengar kesaksian sis koordinator ada sis siapa tuh Tuti ya. Oh di luar, iya di luar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sis Tuti bisa disembuhkan. Nggak ada yang mustahil bagi Anda yang sedang sakit. Amin. Ya, asal kita percaya seperti Maria, punya iman sebesar biji sesawi itu mudah atau susah? Susah. Makanya firman Tuhan nggak reko-reko, ya. Anda hanya diminta punya iman sebesar biji pasir di situ, ya. Kenapa kok Tuhan nggak minta Anda punya firman sebesar biji jambu yang gedean dikit atau biji sawo? Kenapa coba? Kenapa Bro Ali? Ya kenapa kok mintanya yang biji pasir? Biji sesawi itu kan biji pasir kecil banget ya. Kalau kita ke tanah Israel, lihat biji sesawi, pohon sesawi kecil bijinya di situ. Ya, tapi bisa menumbuhkan pohon sayuran yang besar yang rindang tempat bernaung para burung-burung mencari makan. Tapi kenapa kok dimintanya sebesar biji sesawi aja loh? Enggak sebesar biji mangga kan yang gedean dikit gitu loh. Kenapa coba? Halo? Sebelum saya lanjut deh, halo? Ini nggak ada yang bisa jawab nih, gimana sih pertanyaannya simpel aja loh. Kenapa? Ya, betul, tapi jawabannya nggak ke situ. Kenapa nggak sebesar biji mangga kayak gitu Tuhan kok biji sawi gitu kecil yang di Indonesia susah dapat pohonnya. Di Indonesia kan banyak pohon mangga, pohon pengaya, biasanya gede-gedean dikit gitu. Kenapa? Ya? Iya, tapi bukan itu. Betul, cukup iman kecil aja, betul. Tadi pertanyaan awal saya, iman sebesar biji pasir mudah atau susah? Susah. Makanya Tuhan juga kasih yang gampang yang sebesar biji pasir. Dia tahu susah. Dia nggak neko-neko, dia nggak suruh kita, kamu harus punya iman sebesar biji mangga. Nah, sebesar biji sawi aja susah bagi sebesar biji mangga. Itu maksudnya, jawabannya, ya. Nah, maka kita mau belajar nih sama Bunda Maria. Iman dan ketaatan Maria, ya. Ketaatan kepada Allah. Maria itu adalah perempuan yang awal mulanya taat dan yang pertama kali menjalankan dalam hidupnya sabda Tuhan. Betul? Ya. Dia taat pada Allah sejak awal. Nah ini di dalam Lukas 1 tadi 38. Katakan ini sering kita sebut di dalam doa apa nih? Doa apa yo? Salam Maria. Malaikat Tuhan betul. Doa aja. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi taat kepada Allah sejak awal. Walaupun di hatinya bingung, bagaimana bisa? Aku baru bertunangan, belum kawin di situ ya. Yang kedua adalah ketaatan kepada pemerintah. Ya, di dalam Lukas 2 1 dan 4-5. Ini kita ingat peristiwa pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lagi hamil gede ya. Suruh mungsi, bukan mungsi, cacah jiwa dari Nazaret ke Bethlehem, lumayan jauh loh ya. Kalau lagi zaman keluarga kudus Nazaret hidup itu jauh, nggak ada sepeda, ada gojek, ya, nggak ada motor. Kalau sekarang ada naik motor mungkin cepat. Kalau kita lagi siaran ke tanah suci di sana itu dekat banget, ya. Hanya naik pesawat udah sampai dari Nazaret ke Bethlehem, ya di situ. Kita lihat lagi hamil tua di situ, udah mau tinggal tunggu ngebrojolnya harus dia taat pada peraturan pemerintah. Ketika Yusuf mengajak, Maria enggak mengerutu, enggak komentar. Kalau kita kan masih komentar ya, gimana sih Li? Gua lah kan hamil tua, si Ame disuruh jalan ke sana, gitu. Jadi kalau kita biasanya gitu, tapi Maria enggak, dia nurut ya sama suaminya. Oke, ketaatan kepada pemerintah. Yang ketiga, beriman ketika harus mengungsi ke Mesir dan taat pada pasangannya, ya. Di dalam Injil Matius 2 13-15 dikatakan, setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya, saya kasih warna merah, beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, baru melahirkan, ya, bayi masih merah, malaikat bangunin Yusuf di dalam mimpinya, katanya pergi sekarang ke Mesir karena Herodes mau bunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Anda bisa bayangkan ketika baru punya bayi, ya, setengah mati ngantuk, ya, tiap 2 jam mesti nyusuin, ngurusin popok, pupuknya, pipisnya. Maria malam itu juga dikatakan bangun ikut mengungsi. Mengungsinya kemana? Mesir. Tinggalnya di mana? Di negara apa? Israel. Iya, Nazaret. Dari Israel ke Mesir dekat ke jauh? Jauh, harus pakai visa, kita beda negara. Bukan dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Jogja, satu negara. Kita bisa bayangkan susahnya Maria, tapi di situ dia mau taat kepada pasangannya. Dia nggak gerutu, apalagi mesti bawa buntelan banyak banget. Dia kalau baru punya bayi kan buntelannya banyak banget, botol susunya, ya jangan Maria nggak pakai botol susu ASI di situ ya. Kalau kita pasti banyak botol susu formula dan segala macam ya, pampernya belum ya. Dikatakan dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, jadi di Yesaya ditulisan dari Mesir kupanggil anakku. Dikatakan tinggal di sana sampai Herodes mati. Bapak Ibu, ada yang tahu kita mati kapan? Ada yang tahu. Kalau Herodes berumur 100 tahun berarti tinggal di Mesir selama-lamanya. Sampai Herodes mati, ada yang tahu. Ya, mungkin kalau anak saya deh, saya mungkin tanya sama malaikat, Herodes matinya kapan malaikat? Nah, Maria nggak bertanya, ya di situ. Dia tetap patuh dan taat. Lalu kehilangan anaknya di bait Allah di Yerusalem ketika perayaan Paskah, ya, Lukas 2, 43-45. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ini kita ya, habis perayaan Paskah, Maria sama Yosef udah pulang separuh perjalanan dikatakan. Lalu mereka baru sadar, anak kita nggak ada di tengah-tengah kita, ya. Karena itu mereka tidak menemukan Yesus. Kembali lagi mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Peristiwa ini mengingatkan waktu itu Yesus berumur berapa? 12 tahun. Bagi bangsa Yahudi, anak laki 12 tahun akil balik harus berada di kaum lelaki, kaum bapaknya. Jadi Maria berpikir, anakku ada sama Yosef, ya. Yosef berpikir, mungkin sama kaum ibu-ibu di situ. Ya, setengah perjalanan jauh baru lihat, anak kita nggak ada. Kira-kira Yosef sama Maria berantem nggak di tengah jalan? Berantem nggak? Kalau siapa mungkin itu, lu gimana sih? Nggak perhatiin anak kita? Ali nggak mau kalah. Lu yang emaknya nggak jagain anak kita. Kalau kita gitu ya, betul nggak? Betul? Tapi Maria enggak sama Yosef. Dia diam bergandengan tangan, dikatakan balik lagi ke Yerusalem, terus mencari Yesus. Ketemu lagi di bait Allah, lagi ngapain Yesus? Lagi ngobrol sama tua-tua, jenggotan, sepuh-sepuh. Terus bilangnya apa? Bilangnya apa coba sama orang tuanya? Ngapain cari aku Bapak Ibu? Ini kan tempat aku berada. Rasanya gemeter nggak? Ya kan? Saya ingat zaman saya belum hidup baru ya, Clement suka saya kemocengin tuh kakinya mau pantat. Mungkin Yesus saya gituin juga kali. Udah kita stres nyari anak hilang, terus nyaudah, Mama ngapain cari aku? Kata gitu. Udah saya kemocengin di situ ya. Tapi Maria sama Yosef tidak di situ ya. Ini contoh kalau dari anggota keluarga kita hilang. Hilangnya maksudnya hilang arah, hilang jalan, atau imannya lagi nyasar kemana-mana. Kita harus bersatu bergandengan tangan.
seperti Yesus sama Maria. Ya, kalau anggota keluarga atau siapa deh pasangan kita lagi sesat di jalan, jangan ribut, tapi kita doa tenangkan hati kita seperti Maria. Minta supaya Roh Kudus menemukan jalan yang lurus ya. Contohnya itu ya, kalau ada anggota keluarga Anda yang hilang dalam perjalanan, dalam tanda kutip, jangan ribut sama pasangan atau sama anggota keluarga. Tapi bersekutu, bersatu, berdoa, jangan saling menyalah-nyalahin ya. Nah, ketika bertemu dengan Yesus di jalan salib atau Via Dolorosa, ini nggak ada ayatnya ya. Tapi di sini memang ada jalan salib. Maria dan perempuan-perempuan, ibu Yesus menemui Yesus di situ. Kita lihat Maria di situ, apa imannya nggak rontok? Kalau Anda pasti imannya udah rontok ya. Ketika anak kita ditangkap aja nggak punya dosa, saya mungkin udah ngamuk-ngamuk ya. Saya ingat waktu anak saya masih kecil nih, ya Clement sama Reina masih kecil, diantar jemput mobil satu angkutan antar jemput tetangga gitu ya. Terus ada satu anak tetangganya bandel banget, anak depan rumah saya ya. Itu iseng banget gitu ya. Terus dia gangguin si Dedek Renner yang masih kecil, yang masih TK, dikasih bangke kecoa gitu. Nangis kan? Nah terus pokoknya Clement belain adiknya nih, ya kan? Itu anak pokoknya di gimana nggak sampai dijotos nih, cuman dimarah-marahin. Itu anak ngadu sama emaknya. Saya kan kerja yang ada babysitter membang. Pulang-pulang babysitter saya itu saya masih ikut sep loh, saya masih ikut sep di sek kita ya. Lagi bikin itu karya tulis untuk ujian ya di situ. Jadi pulang dari kantor langsung zaman saya ikut sep belum ada laptop. Jadi masih pakai mesin tik, ya kan? Ingat beralih ya, pakai mesin tik. Kalau salah pakai tik X, gitu digulurai. Anda nggak tahu ngalamin nggak pakai mesin tik? Kalau pakai laptop kan nggak, pakai tinggal delete di situ. Jadi lagi penuh kepala, terus suster babysitter saya bilang, nyah, itu anak depannya tadi maminya masuk ke sini ngomel-ngomelin si Clement karena gara-garanya itu tadi ceritanya. Ih, darah saya naik ke kepala. Masalahnya gini. Kok bisa-bisanya lu nyelonong ke rumah gue, kenapa enggak ke gue aja nih emaknya, gitu kan, ya gitu ya. Wah malam itu tuh langsung teng gitu ya. Tapi untung saya masih gini, Yesus, Roh Kudus menurunkan derajat saya. Ya, saya nggak jadi ngamuk. Kalau nggak malam-malam tuh udah jam 10, saya ngamuk dia. Kami waktu itu ketua lingkungan, Anda bayangin nih ketua lingkungan berantem sama warganya, kata lucu banget ya di situ. Untung Roh Kudus menenangkan hati saya, ya. Terus saya hanya telepon teman saya yang punya antar jemput, saya ceritain, lu tolong kasih tahu tuh ya sama dia ya, jangan sembarangan ngomelin anak gua masuk ke rumah gue ya, gitu kan ada emaknya nih ya, di situ. Itulah saya manusia. Tapi Maria ngelihat anaknya didera kayak gini sampai pikul salib di Via Dolorosa, dia nggak ngamuk-ngamuk di situ, ya. Karena sejak dia mengatakan janji itu fiatnya kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Disitulah mulai jalan salib Maria sejak Yesus dalam kandungan sampai melihat anaknya di Via Dolorosa. Dia tetap beriman kepada Allah. Ya, di situ kita lihat di sini. Ya, nggak bisa lanjut lagi kalau diklik. Oke. Nah, kesetiaannya mengikuti jalan salib Yesus sampai ke Golgota, ya dikatakan Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di sini Maria nggak pingsan, nggak histeris, ya. Kalau Anda mungkin kalau anaknya diginiin, pasti Sis Alberta udah cari pengacara, ya di situ. Tapi Maria mengikuti terus perjalanan dengan iman di situ, ya. Betapa terkoyaknya hati seorang ibu melihat anaknya tergantung seperti ini. Punya salah enggak ada, punya dosa enggak sama sekali. Tapi matinya mengenaskan, bagaikan penjahat yang hukumannya besar banget. Ya, itulah kesetiaan Bunda Maria. Nah, ketaatan Bunda Maria pada perkataan anaknya ketika sedang meregang nyawa. Yohanes 19:26-27. Kita ingat perkataannya bahwa dia kata, inilah ibumu, kepada Yohanes muridnya, inilah anakmu di situ. Maria yang tinggal berapa detik, Yesus yang tinggal berapa detik aja ngap-ngapan di situ, masih mikirin bundanya nanti sama siapa kalau dia mangkat di situ, ya.
Yesus masih mikirin bundanya harus ikut siapa. Dia tahu murid yang setia Yohanes masih di bawah situ. Dia bilang sama Yohanes, ini ibumu. Lalu kepada bunda dia bilang, ini anakmu. Dan jadilah Maria bunda daripada kita semua anak-anak yang percaya pada rasul-rasul Kristus di situ. Kita bisa lihat di sini ketaatannya dan ada perkataan anaknya di situ, ya, kesetiaan imannya di situ. Singkat di sini saya mau kasih ingat. Dari perkataan ini yang saya warnain merah, kelihatannya simple ya, tapi ini maknanya dalam banget, maknanya dalam. Kira-kira Anda menangkap dari makna ini apa? Coba. Yesus kok udah tinggal, ibu, ini anakmu, ini ibumu. Ngapain coba? Kenapa demikian? Kenapa coba? Halo? Mengingatkan apa? Kasih, iya betul. Mengingatkan bahwa Yesuslah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Maria. Makanya di dalam pengajaran 4 dogma Maria, saya juga sering diminta membawakan 4 dogma Maria, ya. Itu dogma 1, Bunda Tuhan. Dogma kedua adalah aku adalah perawan yang tanpa noda dosa. Yang ketiga adalah aku adalah ever virgin Mary. Ini adalah menyatakan dogma ketiga, bahwa Maria perawan dari sejak dia mengandung, melahirkan, sesudah melahirkan sampai Yesus wafat, Maria tetap perawan murni. Nggak ada anak-anak lain yang dilahirkan dari perut Maria. Ini pegangannya. Kita kan sering dapat dari teman-teman yang Kristen yang non Katolik bilang Maria punya anak lagi, ya, karena menurut Alkitab ada tulisan Yesus saudara-saudaramu mencari engkau di situ. Tapi kan nggak ditulis saudara sekandung, saudara. Nah, Yesus itu orang kampung atau orang kota? Kampung, ya, orang kampung. Orang di kampung kan bilang tetangga saudara, ya kan? Ipar saudara, sepupu semua saudara. Bukan semuanya ada sekandung. Nah, pernyataan ini kalau Maria punya anak lain, Yesus ada adik-adiknya, ada brother-brothernya lagi. Maria Yesus gak pusing-pusing, bilang ikut anakmu, jadikan ibumu, ya. Karena pasti anak yang lain ngurusin mamahnya, betul? Kalau punya anak lagi, inilah pernyataan bahwa Yesus satu-satunya anak yang dilahirkan dari Maria, nggak ada anak lain lagi di situ, ya. The Ever Virgin Mary, oke, dogma ketiga itu. Oke, kita lanjut. Ketika Yesus dikubur, ya, kita lihat di sini, Yohanes 19:38. Yusuf dari Arimatia yang murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya dia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ini iman Maria. Betapa sedihnya ketika mau kuburin anaknya aja susah, harus izin dari gubernur Pilatus, nggak sembarangan. Tapi untungnya Pilatus kasih izin ketika Yusuf dari Arimatea menghadap minta untuk menurunkan jenazah Kristus. Kenapa kok Pilatus kasih izin? Coba, kenapa? Ada yang tahu? Yesus kenapa? Ya. Betul, dari awal Pilatus sudah tahu dia nggak berdosa, tapi dia cuci tangan kan, malah dikasih, saking dia takut kan diajak, kalau lo nggak salibin Yesus nggak jadi teman kaisar lagi loh. Pilatus takut sama jabatannya, langsung dia cari akal, itu tuh penjahat, tuker siapa? Barabas. Akhirnya semua bangsa Yahudi pilih Barabas yang dibebaskan, Yesus mati. Ya di situ. Kenapa ini? Kenapa? Yesus wafat hari apa? Jumat Agung, makanya kita bilang. Jam berapa dia angkat? Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 bangsa Yahudi masuk waktu Sabat tahun. Ya, hari Sabat jam 6, hari Sabat nggak boleh ada mayat bergelantungan di pinggir jalan, najis. Makanya Yusuf dari Arimatea ingat, sebentar lagi Sabat. Kalau Yesus nggak dikubur, jenazahnya dimusnahkan.
Makanya dia buru-buru menghadap Pilatus. Mengapa Pilatus kasih izin? Karena kalau Pilatus nggak kasih izin, dia juga salah. Karena masuk Sabat time, masih ada mayat bergantungan di pinggir jalan. Jadi diizinkanlah Yesus dikuburkan. Di situ Maria juga hatinya sedih, ya di situ. Oke, kita lanjut di sini. Nah, mengenai iman, ya, Bapak Suci Yohanes Paulus II tahun 1980 mengingatkan kita, Bunda Maria yang tersuci senantiasa menjadi penghibur yang penuh kasih bagi mereka yang mengalami berbagai penderitaan, baik fisik maupun moral, yang menyengsarakan serta menyiksa kita semua umat manusia. Bunda memahami segala penderitaan kita, makanya Bunda sendiri menderita berjalan dari Bethlehem sampai ke Kalvari, perjalanan imannya, ya. Dan jiwa mereka pula akan ditembusi sebilah pedang, nubuatan Nabi Simeon. Ingat, itu pedang yang pertama yang menembus jiwa Maria. Kalau ada perikop lain, 7 pedang yang menembus jiwa Maria. Pedang pertama, nubuatan Nabi Simeon di situ, ya. Nah, ini sudah cepetan saya pencet. Bunda Maria adalah bunda rohani kita, dan seorang bunda senantiasa memahami anak-anaknya dan menghibur kita dalam penderitaan kita. Kita anak-anak Bunda Maria atau tidak? Ya. Betul? Betul. Oke. Jadi kita juga dihibur oleh Bunda Maria, dikuatkan dalam doa kepada putranya. Dengan demikian Maria mengemban misi istimewa untuk mencintai kita, yaitu misi yang diterimanya dari Yesus yang tergantung di salib untuk mencintai kita selalu, senantiasa menyelamatkan kita, ya. Dan lebih dari segalanya Maria menghibur kita dengan menunjuk pada Dia, putranya yang tersalib dan firdaus surga, ya di situ. Oke, cepat lagi. Nah, sementara menghormati Bunda Maria sebagai bunda duka cita, ya, ini artinya menghormatinya juga sebagai murid yang setia. Maria adalah murid Yesus yang taat dan setia bagi teladan kaum beriman. Nah, kebaikan dan sifat karitatif Bunda Maria adalah penuh perhatian kepada orang lain. Contohnya perikop ketika dia tahu saudara tuanya, sepupu tuanya yang dalam kondisi mandul tapi dapat mujizat hamil, Elizabeth, ya. Hamil tua di sana nggak ada pembantu. Maria dalam hamil muda, dia mau berangkat langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda, namanya tempat tinggal Zakaria dan Elizabeth di tanah suci itu adalah Ein Karim. Itu lumayan naik bukit, kita kalau siarah aja yang nggak hamil lumayan ngos-ngosan naik bukit, ya. Tapi kita bayangkan Maria hamil muda mau naik ke sana di situ, ya. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elizabeth, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah siapa anak di dalam rahimnya, siapa? Yohanes siapa? Pembaptis, ya. Dan Elizabeth itu penuh dengan Roh Kudus di situ. Jadi sifat karitatif yang cinta kepada sesama diperlihatkan dalam tindakan di sini oleh Maria, ya. Lalu dikatakan, berserulah dengan suara nyaring, Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dikatakan 56 ayatnya, Maria tinggal 3 bulan lamanya, lalu dia pulang lagi persiapan untuk melahirkan Yesus. Nah, sifat karitatif ini juga kita ingat peristiwa perkawinan di Kana. Ketika yang punya hajat kehabisan anggur, dia melakukan permintaan kepada putranya. Walaupun Yesus bilang, waktuku belum tiba ibu, ya, tapi Maria langsung ke belakang, ke pegawai-pegawai di belakang di dapur bilang, nanti kalau orang itu suruh apa-apa ikutin aja ya. Nah, di situ iman Maria tuh, iman Maria, ya. Anda kalau misalnya udah ditolak sama anak, bisa begitu nggak? Pasti kita ngomel. Gimana sih? Mama minta tolong aja, susah banget sih kamu. Nah, ya. Tapi Maria, dia nggak bantah perkataan anaknya Yesus. Dia tetap ke dapur, ke belakang dia ngomong sama pegawai-pegawai, ikutin aja ya, kalau itu tuh pemuda itu nanti ngomong apa aja ya. Nah, itulah iman dia terhadap anaknya, ya. Selalu menyimpan segala perkara dalam hatinya.
perkataan malaikat pada para gembala juga. Lukas 2:18-19 di sini. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka, dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria nggak interview gembala, lu tahu dari mana? Ya kan? Lu tahu dari mana gue melahirkan di sini? Enggak, di situ. Maria menyimpan peristiwa itu walaupun dia nggak ngerti dalam hatinya. Oke? Nah, ketika Yesus ditemukan dalam bait Allah juga gitu. Ini perkataan Yesus yang nakal waktu masih umur 12 tahun. Ngapain kamu cari aku? Bukannya kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dikatakan Yusuf Maria nggak ngerti apa yang dikatakan anaknya, tapi Yesus tetap ikut pulang bersama mereka ke Nazaret dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Ya, dia nggak ngomelin si Yesus yang agak ngeyel. Nah, inilah tadi nubuatan Simeon. Dikatakan anak ini ditentukan menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi satu tanda menimbulkan perbantahan dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di sini juga Maria nggak ngomel-ngomel sama Yusuf. Kok lu nubuatin anak lu kayak begini sih? Anak lu dijadiin kata yang kerok katanya. Ya kan? Kalau bisa dia menjatuhkan membangkitkan banyak orang menjadi perbantahan kan artinya Yesus menjadi biang kerok bukan? Di situ. Nah, kalau Anda masih udah kesel ya, kita lagi senang-senang, sukacita bawa bayi kita ke bait malah, tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal sok kepo, sok tahu bilang, anak kamu nanti jadi tukang biang kerok nih di situ ya. Maria nggak ngamuk sama Yusuf di situ. Oke? Nah, mendampingi para murid di sini ya. Sifat Maria mendampingi para murid merupakan permintaan dari Tuhan Yesus, yaitu tadi ya, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi dia mengabulkan permintaan itu wasiat anaknya ketika sebentar lagi mau melepaskan nyawanya. Nah, ketika Pentakosta kita hari Kamis ya, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nanti 10 hari lagi kita novena Roh Kudus lalu Pentakosta. Nah, pada saat turunnya Roh Kudus di sini Maria hadir, ya Maria hadir. Ya di sini Maria ikut kemanapun murid Yesus pergi, lalu mendampingi dan mendoakan mereka semua, termasuk mendampingi Anda dan saya, mendoakan kita semua. Ya, Maria tidak menonjolkan diri di dalam peristiwa Pentakosta. Maria nggak nonjolin diri. Kalau kita mungkin sudah berpikir gini, ya suka. Kita harus pasti gitu, gue kan ibu Yesus nih, ya kan? Ya. Walaupun nih orang-orang udah tahu, tapi kita suka memproklamirkan diri ya. Saya mamahnya Yesus loh teman-teman, ya. Terus posting foto-foto masuk di medsos ya. Maria enggak. Ketika Pentakosta, Maria diem, malah dia bersembunyi berdoa di situ. Itulah sifat Maria, tidak menonjolkan diri. Apa yang bisa kita teladani dari Maria? Kesederhanaannya, kekudusannya, kerendahan hatinya, ketaatan iman dan pengharapan disejajarkan dengan Bapak Abraham yang menjadi bapak orang beriman. Itu juga ditulis oleh Rasul Paulus, suratnya di Roma bab 4 ayat 12 ya. Oke. Nah, Bapak Abraham merupakan bapak iman, tanda permulaan di dalam perjanjian lama. Maria merupakan menandai sebagai Hawa ya. Contoh orang beriman yang memulai perjanjian baru, ya di situ. Oke, kesamaannya dengan Bapak Abraham. Dan Maria, wanita yang pertama, makhluk yang pertama sebagai pendengar dan pelaku sabda Tuhan. Pertanyaannya, Anda pelaku sabda Tuhan atau bukan? Halo, jangankan pelaku deh Bu aja. Ada rajin mendengarkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan enggak? Nah, ya, kalau Anda berdevosi kepada Maria, pesan Maria adalah nanti terakhir ya. Bagaimana kita menghormati Maria? Ini dia. Ya. Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada anaknya, kepada Tuhan. Pujian kepada rahmat Tuhan seperti dalam Kidung Maria, Magnificat di dalam Lukas 1, Lukas 2. Ya, nanti ada tema juga, saya juga punya tema tentang Kidung Maria.
Maria tidak mengharapkan kita datang kepadanya, tetapi melalui dia kita datang kepada Tuhan. Ini penjelasan Magnificat ya, nomor 1521 di situ. Nah, kita lihat Bunda Maria meskipun Ibu Yesus. Kita dengarkan pesan Monsinyur Suharyo, Kardinal Suharyo. Oke? Bunda Maria meskipun Ibu Yesus, dia adalah juga murid Yesus. Maka meneladani Bunda Maria berarti lewat Maria menuju Yesus. Itulah yang dicapai atau sekurang-kurangnya dicita-citakan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Itulah yang di dalam bahasa gereja sekarang dirumuskan sebagai panggilan kita semua. Siapapun kita, di dalam keadaan apapun kita, status hidup kita, kita semua masing-masing dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam usaha kita semakin kreatif mencari jalan untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mencontoh Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin kan? Amin. Oke, kita lihat sekarang film yang 5 fakta yang mengungkap perbedaan bulan Maria dan bulan Rosario. Dilansir dari katolikpedia.id. Teman-teman, setiap bulan Mei dan Oktober, umat Katolik di seluruh dunia berdoa Rosario secara bersama-sama. Namun istilah untuk menyebut dua kegiatan devosional ini berbeda. Lantas, apa perbedaan bulan Maria dan bulan Rosario? Untuk memahami perbedaan bulan Maria dan bulan Rosario tersebut, kita mesti menengok kembali sejarah, terutama peran sosok Bunda Maria dalam kehidupan gereja awal. Penjelasan berikut akan diklasifikasikan ke dalam 2 bagian besar, yakni 3 fakta pertama tentang bulan Maria dan 2 fakta kedua tentang bulan Rosario. Yang pertama, permulaan kehidupan. Tradisi menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria berasal dari pemahaman iman bahwa Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus melahirkan kehidupan. Gereja mencoba menyelaraskan pemahaman iman ini dengan bulan Mei yang merupakan awal musim semi di negara-negara 4 musim, di mana tumbuh-tumbuhan kembali bertunas, tanda awal kehidupan. Dalam perspektif Katolik, Bunda Maria adalah awal baru, ibu dari semua yang hidup, Mother of all the living. Dia dalam Kejadian bab 3 ayat 20. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Kedua, pengalaman iman Paus Pius ke-7. Serdadu Napoleon menangkap Paus Pius ke-7 dan dipenjara pada tahun 1809. Di dalam penjara, Paus berdoa kepada Bunda Maria agar ia bisa bebas. Ia berjanji bahwa jika ia dibebaskan, ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Paus ke-7 dibebaskan untuk kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Selanjutnya, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception, Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda, pada tahun 1854, semakin memperkuat devosi kepada Bunda Maria pada bulan Mei makin kuat. Yang ketiga, ensiklik Paus Paulus ke-6. Ensikliknya The Month of Mary dari Paus Paulus ke-6 mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Sementara bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario karena beberapa peristiwa iman yang mendasarinya. Keempat, pertempuran Lepanto. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan erat dengan pertempuran di Lepanto pada 1571, di mana negara-negara Eropa yang beragama Kristen diserang oleh kerajaan Ottoman. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria.
Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius ke-5 bersama-sama dengan umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius ke-5 menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Yang kelima, Rosario Suci. Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Rosario Suci. Hal ini semakin mempertegas bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Dengan demikian, fakta-fakta sejarah ini kian mempertegas perbedaan dua model devosi ini. Dan apa alasan Gereja Katolik membedakan keduanya? Iya, jadi jelas ya perbedaan sejarahnya. Kenapa kok bulan Mei, bulan devosi Maria? Kenapa kok Oktober, bulan Rosario? Jadi jangan kecampur-campur, jangan bilang bulan Mei bulan Rosario ya, terbalik ya. Oktober bulan Rosario, bulan Mei adalah bulan Maria. Karena sejarah tadi di awal di musim semi, musim pertumbuhan adalah kehidupan baru ya. Kalau nanti tentang Rosario, umpama kata nanti Oktober saya diundang bicara sini lagi, saya akan ungkapkan tentang kekuatan doa Rosario. Amin. Oke, jadi tadi ini ringkasan dari film tadi adalah ini ya. Saya bacain ya, karena tadi naratornya cepet banget ya. Jadi permulaan kehidupan pemahaman iman bahwa Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus melahirkan kehidupan baru. Gereja menyelaraskan dengan bulan Mei merupakan awal musim semi, yaitu musim tumbuh-tumbuhan bertunas, tanda awalnya kehidupan baru. Bunda Maria merupakan Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, mother of all the living. Ada di Kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Diperkenalkan sejak abad 13, baru menjadi terkenal di kalangan kaum Yesuit di Roma tahun 1700-an dan menyebar ke seluruh gereja mengenai devosi Maria. Lalu pengalaman iman Paus Pius ke-7 tahun 1809, di mana Perdana Napoleon menangkap beliau, memenjarakannya. Lalu dalam doanya di penjara kepada Maria, beliau minta dibebaskan. Kalau dibebaskan, beliau bilang, saya akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Dan kejadian 5 tahun kemudian, tanggal 24 Mei, Bapak Pius ke-8 dibebaskan dan kembali ke Roma. Lalu di tahun berikutnya, beliau mengumumkan hari perayaan Bunda Maria penolong umat Kristen yang dikenal sebagai devosi kepada Maria semakin terkenal. Lalu Paus Pius ke-9 tahun 1854 mengumumkan dogma Jesuit the Immaculate Conception. Artinya aku adalah perawan yang dikandung tanpa dosa asal, semakin memperkuat devosi kepada Maria di bulan Mei. Surat ensiklik Paulus ke-6 yang berjudul The Month of Mary, bulan Mei merupakan bulan devosi umat beriman yang diberikan kepada Maria yang terberkati. Per Maria ad Jesum, dari melalui Maria kita menuju ke anaknya Yesus Kristus. Nah, tadi disebut di video bahwa Bapak Suci itu berdoa ketika melakukan penyerangan dari tentara Napoleon di gereja mana tadi disebut? Maria Maggiore. Kemarin waktu Bapak Suci meninggal dimakamkan di situ ya. Biasanya di Saint Peter di bawah, tapi Bapak Paus Fransiskus nggak mau karena dia berdevosi kepada Maria di Maria Maggiore yang dulu tempat merupakan keuskupan ya waktu itu. Oke, teman-teman, saya nanti promosi dikit ya.
9 November saya akan mengadakan ziarah Itu Suci, juga ada Maria Maggiore-nya. Di situ ada flyernya. Harganya murah, siapa tahu yang belum pergi ke Holy Door bisa ikut tanggal 9 November, masih punya waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tenangkan hati kita. Ada ya. Oh, pakai kacamata. Saya sudah siap. Ada Pak Sundar, ada tulisan kecil-kecil. Ya, kita tenangkan hati kita. Kita mau endapkan sabda firman Tuhan pengajaran pada malam hari. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bunda Maria, Santo Yosef atas segala pengajaran malam hari ini. Sehingga kami yang berdevosi kepada Engkau ya Bunda Tuhan, kami semakin mengenal ketaatan iman-Mu kepada Putra-Mu Yesus Kristus dalam penyelenggaraan hidup di taman ilahi, di mana Engkau berkata dalam janji-Mu di hadapan malaikat Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti karakter sifat daripada hidup Bunda-Mu, Bunda kita semua, Santa Perawan Maria. Kami sebagai hamba Tuhan, kami berani berserah, kami berani menyerahkan hidup kami dan berkata, terjadilah padaku sesuai dengan perkataan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, apabila kami suka mengatur-ngatur Engkau dalam doa kami. Biarlah kami mau belajar seperti beriman seperti Maria. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Juga wujud doa yang tertulis pada malam hari ini, yang memohon rahmat kesembuhan bagi saudari Linda Kurniawan dari sakit tipesnya. Lalu untuk Bapak Stefanus Rizal, Ibu Katrin Pasca, Ibu Katrin setelah menjalani operasi pangkal pahanya. Tuhan, Kaulah Allah yang penuh kuasa. Kaulah sumber kehidupan, Kaulah sumber kesembuhan bagi kami semua yang percaya akan mujizat yang Kau berikan. Kiranya doa-doa di kertas ini Tuhan Yesus kami serahkan segalanya ke dalam tangan Engkau. Biarkanlah bilur-bilur darah suci-Mu membasuh yang sedang terbaring sakit, yang sedang dalam pemulihan daripada operasinya. Kami mau serahkan kesembuhannya yang sempurna dalam tangan Engkau ya Yesus Kristus. Bunda Maria, Kaulah Bunda penolong kami, di mana Engkau yang pertama kali memeluk tubuh Kristus yang diturunkan dari kayu salib. Tubuh Kristus yang Kau peluk merupakan tubuh mistik gereja yang masuk dalam pelukan Engkau ya Bunda Maria, yaitu kami semua anak-anak yang percaya kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Kamilah tubuh mistik gereja yang mau Engkau peluk di dalam segala kedukaan kami, di dalam penderitaan kami, di dalam sakit penyakit kami. Kiranya Bunda Maria yang menolong kami dalam doa-doa Bunda, menguatkan kami, melindungi kami, menghantarkan kehadiran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami mengikuti segala perkataan-Mu ya Bunda Maria, bahwa kalau kami ingin menghormati Bunda Maria, Kau berkata, hormatilah dahulu anakku yang kukasihi. Perkataan ini merupakan satu peringatan bahwa kalau kami mengasihi Maria, biarlah kami mau rajin membaca, mendengarkan surat cinta anaknya yang terisi dalam kitab suci. Bila kami berdevosi kepada Engkau Maria, tapi kami tidak mengenal sabda-Mu, devosi kami sia-sia. Inilah kami anak-anak-Mu, umat PD PKK Santo Agustinus yang hadir di tengah ini maupun yang tidak dapat hadir. Bunda Maria, doakan mereka, hantarkanlah semua permohonan mereka kehadirat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih.
Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dan terima kasih keluarga kudus dari Nazaret. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hal yang telah kami terima daripadamu. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan berikan dengan hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik. Biarlah setiap persembahan ini boleh berkenan kepadamu, menjadi perantara dan saluran untuk setiap kegiatan pelayanan membesarkan nama-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ada pengumuman dari tim. Shalom. Rekan dan sister Bapak Ibu, luar biasa, terima kasih Bu Aceh. Perjuangannya sampai sini Bu Aceh tadi ya. Perasaan saya sama loh Bu, jangan sampai. Puji Tuhan, mereka bimbing. Saya dasarnya di bawah GPS, dan GPS-nya benar, cuman nggak tahu kan jalannya. Ya, jalannya yang dibuka betul. Di Peru kan banyak yang dibongkar, dicor, dan ada juga yang perbaikan gorong-gorong. Saya pikir bisa lurus sampai sini, ya aspalnya Tertutup ya. Ya Tuhan, kirim malaikat Ibu ke sini. Terima kasih Bu Marika. Malam hari ini untuk pelayanannya bahwa firman Tuhan di PDKK Santo Mesinus. Semoga pelayanan Ibu diberkati selalu ya. Sehat selalu Ibu ya, bisa datang lagi. Kita berharap nanti di Oktober ya kalau bisa. Ya. Oke. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang malam hari ini sudah terlibat dalam pelayanan. Di sana ada Bu Lilis, Bu Mariana, ada teman-teman tadi pendoa, ya, Pak Gunawan, Pak Agus, Bu Delina, dan Sisari tadi yang bantu doa. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman WL dan Singer
Sita, Sis Alberta, Sis Noni, Christine, Wawa, Teguh, Jakobus, Tin, dan Brother Budi. Ini udah lama ya nggak mengudara di sini ya. Udah kangen gitu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berpartisipasi untuk snack malam hari ini, Sis Matilda dan Sis Stella, yang Tuhan berkati tangan-tangan ini. Dan juga mungkin ada yang mau berpartisipasi, nanti bisa kontak Sis Lili untuk pertemuan PD berikutnya. Saya juga ingin mengucapkan kehadiran, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, brother sister malam hari ini yang menyempatkan, mungkin juga pasti udah kangen ya sama Bu Aca ya, udah berapa lama loh kita nggak datang Bu Aca. Saya aja udah harus datang, karena capek, harus datang dan kangen pengen dengar. Iya, makanya Bu. Oke, video selanjutnya kita rencanakan, kita akan adakan misa hari ulang tahun PD di tanggal 10 Juni nanti. Mudah-mudahan tidak ada arah melintang, betul Bu. 10 Juni di gereja aja nanti kita misanya ya. Seperti ulang tahun sebelumnya. Bisa nanti kita ada acara lama-lama di garasinya nanti setelah misa selesai. Mudah-mudahan tidak ada arah melintang, semuanya dapat berjalan lancar. Kita akan berkumpul misa bersama untuk hari ulang tahun PD yang keberapa ya? Dan 13 ya? Ya, sis ya? 13 atau 14? 13 ya? 14 ya? Oke. Malam ini juga Bu Tuti hadir ya, koordinator kita hadir, mungkin yang belum ketemu, yang udah kangen, Bu Tuti ada di belakang. Terima kasih kehadirannya Bu Tuti, sudah menyempatkan hadir. Oke, ada sedikit pengumuman slide ya tadi yang bisa kita tampilkan tadi dari Bu Aca ini ya. Ada jubileum year 2 Holy Door. Nanti yang minat bisa ada diskon cashback tambahan nanti WA aja. Oh gitu ya. Nomor HP-nya ada di sini. Oke. Oh di halaman di brosurnya ada ya. Ditampilkan. Oh ya ini ada nih. Bu Aca ada nih. 0812 841 77 676. Nanti ada yang berminat bisa kontak. Nanti brosur ada di meja sana, akan disediakan. Jadi bisa dibaca-baca dulu. Tanggal 9 November ya Bu ya. Oke. Tanggal 9 November. Oh di sini juga ada jadwal-jadwalnya. Jadi dari tanggal 9 hari pertama itu tanggal 9 berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan berikutnya Barcelona. Tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya Barcelona Lourdes, 12-nya Lourdes, 13-nya Lourdes, Carcassonne, Montpellier, terus sampai berapa hari dulu? Berarti 1, 2, 12 hari ya. Oke. Oh, halaman berikutnya itu kita nyampe ke Roma dulu. Nah, Sis Stella, halaman berikutnya di Roma. Oke. Itu oh ya di hari ke-9 ya, Sis ya. Hari ke-9 tanggal 17 kita nyampe di Roma. Jadi di Romanya itu ada 2 hari, 17 18 di Roma. Tanggal 19 hari ke-11 itu di Dubai, Roma ke Dubai. Jadi berarti sampai 19 masih di Roma ya. Di Roma kemudian ke Dubai tanggal 19. Oh gitu, udah termasuk ikut asuransi ya. Oke. Oh iya, ini 55.990. Di sini ada keterangan minimum 25 orang ya Sis ya. Bu Aca ya. Minimum 25 orang ya. Kalau misalnya bisa di atas 25 harga bisa kurang lagi. Nanti di WA baru saya kasih diskon cashbacknya pakai bank Permata, bisa bank BCA, bisa HSBC, tapi paling gede Permata Bank Credit Card diskonnya gede. Terus kalian mau DP 16 juta, karena DP harus segera 16 juta untuk dapetin cashback 500.000 dari DP-nya. Ya baik. Ya, di sini ada uang mukanya 16 juta per orang saat pendaftaran. Pelunasan biaya paling lambat tanggal 9 September. Uang muka dan pelunasan ditransfer rekening PT Vini Lestari Internasional. Ada nomor rekening BCA dan mandirinya di sana nanti di brosurnya lengkap.
Ya, brother sister berharap saja berdoa, siapa tahu ada rezeki kita bisa jalan-jalan bersama Bu Aca. Bu Aca ikut dong nanti ya. Oh gitu, Bu Aca yang jadi tour guide-nya nih. Sama Romo ini tadi ya, Felix ya. Romo Felix. Oh, Ella Funkal. Oke deh. Jadi beliau ini merupakan pimpinan komisaris dari Romo Karmel OCD. Karmel itu kan ada dua, Karmel, Odo Karmelit sama Karmelit yang OCD. OCD itu yang Karmel tidak berkasut. Jadi yang seperti kehidupannya hanya pertapa. Nah, beliau komisaris yang pimpinan paling tinggi. Ya, kalau Okarem kan Karmel juga tapi provinsialnya kepalanya beda karena provinsial udah ada di provinsi-provinsi. Kalau OCD dia tidak ada di semua provinsi, makanya dibilangnya pimpinan komisaris gitu. Terima kasih Bro Rudi. Semoga yang minat ikut nanti WA ya nomor saya ya, bisa minta sama Sis Alberta, nomor saya ada di flyer. Di flyer saya ada nama Clemens anak saya, ada nama Romonya sama nomor saya ya. WA-nya ke saya, jangan ke afiliaturnya, nanti bingung. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Sis. Tuhan berkati. Ada tambahan lain, Bu Koordinator mungkin ada yang mau tambahan? Nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan ada Sis Alberta belum? Untuk tim ya. Oh ya, untuk tim nanti diharapkan jangan pulang dulu setelah acara PD ini. Dan setelah saya tutup doa, nanti kita langsung merapat kursinya, kita foto bersama dengan Bu Aceh. Jangan lupa. Ayo kita tutup dulu. Oke, saya tutup dengan doa malam ini. Mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sekali tiada hentinya puji dan syukur kami panjatkan atas segala kemurahan hati penyertaan dari awal persekutuan doa ini sampai di akhir acara malam hari ini. Bapak, perkenankan kami pulang membawa begitu banyak berkat dalam hati kami. Roh yang semakin menyala-nyala sudah membara, dibakar kembali oleh firman-Mu tadi yang kami dengar. Kami mohon penyertaan-Mu ketika kami mengundurkan diri dari ruangan ini, berjalan menuju ke rumah kami masing-masing, sertai kami Tuhan, supaya kami dapat tiba dengan selamat. Sertai juga Bu Aceh dalam perjalanan yang pulang. Dan apapun yang kami rencanakan esok untuk karya pelayanan kami, pekerjaan karir kami mau taruh semua di atas pesta. Tuhan, Engkau yang lihat hati kami masing-masing, mohon berkat bimbingan perlindungan-Mu apapun yang kami rencanakan. Dan semua doa ini kami panjatkan di dalam nama satu nama, Yesus Kristus, Dia antara kami yang berkata kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria adalah Bunda kita semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan Salam Maria penuh rahmat sebagai doa penutup kita pada malam hari. Yesus Kristus